Hey guys, it's Will Ziver. Ya, jadi aku barusan balik fresh dari nonton Spider-Man No Way Home tepat di tanggal 15 Desember 2021 dan aku akan merangkum seluruhnya. Seluruh pengalamanku melihat nonton ini dengan beberapa ekspresi berikut ini ya, check it out ya. Oh ya, masalah ini ya. Wow. Nice. Ketemu musuh lain lagi. Ya intronya sih ini ya. Kamu. Oh shit, here we go. Let's go. Ayo. Ya itulah rangkuman ekspresiku melihat No Way Home dari awal sampai akhir ini bercampur aduk ya rasanya ya. Ada intensnya, ada sedihnya. Sedihnya banyak di sini ya. Dan ya, ada lucu-lucunya juga sih. Lucu-lucunya banyak dan joke-nya dapet gitu loh. Oke, di sini aku akan ceritakan review sedikit yang nggak pakai spoiler ya. Karena kasihan sekali kalau misalnya kalian dapat spoiler, karena ini sayang sekali kalau kalian dapat spoiler ya, itu akan merusak experience kalian. Nah, dari Spider-Man No Way Home ini itu adalah lanjutan dari Far From Home di mana Peter Parker dituduh membunuh Mysterio dan seluruh kota New York ini tahu Spider-Man itu adalah Peter Parker. Well, imbasnya ke hidup Peter Parker dan teman-temannya adalah ya semuanya tahu mereka bertiga, si Ned, si Peter Parker, terus sama si MJ yang di sini namanya Michelle Jones bukan Mary Jane ya. Nah, hidupnya mereka nggak tenang, jadi mereka kemana-mana diikutin. Ya Peter Parker sih yang diikutin sih, sampai dia hampir masuk penjara karena aksi kriminalitasnya ya. Well, dia nggak ngakuin itu karena Mysterio sendiri yang memutarbalikkan fakta. Nah, sampai dia harus memanggil si lawyer, si pengacara. Nah, kalau kalian familiar karakter pengacara di Marvel Universe ya, kalian akan tahu akan ada siapa. Wah, aku excited sekali sih. Oke, balik lagi dan dia mencari ide-ide, terus akhirnya ketemu Doctor Strange ya. Jadi di Doctor Strange dia minta ke Doctor Strange untuk gimana untuk semua orang itu melupakan aku adalah Peter Parker gitu. Nah, Doctor Strange bilang oke, bisa, tapi itu akan mempermainkan multiverse ya seperti itulah, kayak memainkan waktu, space, time, multiverse semuanya kalau misalnya nggak hati-hati. Nah, si Peter Parker ini karena kecerobohannya ya, masa sih semuanya nggak tahu kalau dia itu Peter Parker sih. Jadi kan semua hubungan pertemanan, semua hubungan persahabatannya dengan Aunt May juga yang dia build selama ini, yang dia bangun selama ini kan hilang kan. Nah, terus dia gonta-ganti wish dan akhirnya spellnya si spellnya si Doctor Strange ini, sihirnya jadi belepotan, jadi kacau semuanya, dan akhirnya semua yang dari universe live action ini yang tahu siapa Spider-Man, siapa Peter Parker, itu akhirnya masuk ke universe-nya MCU. Dan inilah tugas untuk Peter Parker untuk memulangkan mereka ke universe-nya mereka. Oke, jadi itulah intinya. Aku nggak mau kasih lebih jauh karena itu akan spoiler ya. Dan kita akan move ke pertama ke fightingnya ya. Fightingnya di sini itu kayak ala MCU banget loh, yang boom boom gitu lah, yang meledak terus bombastis, terus sangat akrobatis, lain lah dari Spider-Man yang sebelumnya ya. Apalagi Spider-Man yang Tobey itu lebih realistis yang Tobey. Kalau ini lebih bombastis, lebih seru untuk dilihat gitu ya. Dan ya fightnya itu cukup pinter sih dari awal sampai akhir, dimana dia ketemu Dr. Octopus kan pasti kan ada peperangannya, itu pinter sekali mereka handle-nya sih. Terus di akhir-akhirnya juga melawan si Monster 3 yang kalian lihat di trailer itu ya, si Electro, si Sandman, sama si satunya Lizard. Nah, itu juga pinter tuh fightingnya ya. Terus
Untuk villains-villainsnya sendiri, Dr. Ock, semua villains dari film-film yang dulu itu kembali lagi. Aktornya tidak diganti, aktornya sama, dan aku kaget sih Green Goblin di sini kelihatan muda sekali tuh. Walaupun itu udah berapa 19 tahun ya. 19 tahun kita lihat Spider-Man 1, kita dari lihat Spider-Man 1 itu dia masih seger loh, hebat loh, masih muda. Alfred Molina juga yang sebagai Dr. Ock ini juga ya lebih gendut dikit, tapi bro, jarak 19 tahun bro, jauh bro. Dia masih oke lah, masih bisa lah jadi Dr. Octopus. Electro ya masih tergolong muda ya, walaupun udah tua juga tapi masih seger. Terus yang surprising adalah si Sandman itu si Flint Marko itu aktornya kembali lagi di Spider-Man 3 guys. Gila kan, kalian kan di sini kan lihat dari trailernya kan lihat dia sudah berwujud pasir gitu ya, tapi dia ada itu versi manusianya. Dan Lizard itu diambil dari The Amazing Spider-Man pertama ya kalau nggak salah ya, itu balik lagi ya, bukan Spider-Man yang Tobey ya, di Spider-Man yang versinya Andrew itu kembali lagi guys. Jadi semuanya kembali ya untuk villains ya. Dan untuk villainsnya di sini yang buat aku surprise, yang membuat aku terkejut adalah di sini karena misinya siapa si Spider-Man ini untuk memulangkan mereka nggak jadi jajan banget gitu loh. Jadi ada karakter terdalam mereka yang mereka nggak buka gitu loh. Ini memang sangat mengejutkan sekali. Aku udah agak spoiler dikit, mendingan aku cukup sampai situ aja tentang villainsnya ya. Oh ya, dan ada 2 end credits di sini. Yang satu adalah mid credit scene, yaitu scene yang sangat penting yang menghubungkan antara film MCU ini dengan film Marvel yang berdekatan sekali dengan Spider-Man ya. Aku nggak akan spoil ya, sekali lagi ya, itu akan mengejutkan sekali bagi kalian ya. Aku inget samping-sampingku semuanya teriak lihat mid credit scene-nya itu. Dan ada satu scene lagi, end credit scene, itu setelah kredit panjangnya itu selesai ya, kira-kira berapa, 10 menit 5 menit, itu lebih kayak ke trailer sih, tapi aku rekomen kalian jangan lewatin lah, tetap lihat trailer itu juga menghubungkan dengan serial Disney Plus WandaVision yang dulu ya. Nah, aku agak bocoran sedikit nih tadi ya, itu menarik sekali trailernya, kalian harus lihat itu juga. Untuk soundtracknya ini bagus. Ini bener-bener pokoknya semua film ini itu adalah fan service ya buat kalian yang sudah nonton Spider-Man yang dulu-dulu ya, yang live action dulu-dulu ya. Ini sebuah fan service. Kalian bakal kedengeran familiar tune ya, familiar nada-nada lagu-lagu yang familiar sekali gitu. Dan ini wah, pinter sekali diimplementasikan ke film ini. Kalian pasti merasakan nostalgia yang sangat berat di film ini. Aku jamin kalian gak bakal kecewa ya. Semuanya bagus untuk soundnya. Dan untuk ceritanya sendiri, untuk awal-awalnya sih jujur aku mana ya, bukan nggak suka sih, tapi terlalu panjang. Terlalu pacingnya itu terlalu lama gitu loh. Mereka setup awal-awalnya sampai ke tengah-tengahnya, dan mulai dari tengah-tengah sampai akhir-akhir itu baru langsung full speed jalan terus. Awal-awalnya itu kayak perasa pelan gitu mereka men-setupnya, membuildingnya, introkan semua villains ini terlalu lama gitu kan. Ya wajar sih, waktunya 2,5 jam ya. Jadi kalian kalau misalnya mau pipis apa-apa harus kelarin di depan dulu. Rugi kalau misalnya kalian melewati dialog apapun di sini, kalian rugi. Aku sendiri aja sampai menahan kencing ya, sampai 2,5 jam itu ya, gara-gara belain melihat semua film ini. Oh ya, dan bagi kalian yang bener-bener fan sama film-film Spider-Man, ada beberapa kayak ya kutipan dari Spider-Man yang lalu ya. Misalnya Doc Ock ngomong, "The power of the sun in the palm of my hand." Nah, itu muncul lagi. Kalian akan terkesan, wah itu dia ngomong dari itu. Gitu. Mungkin untuk satu hal yang kalian benar-benar penasaran, apakah si Tobey Maguire dan Andrew Garfield akan kembali di film ini? Satu quote dari film ini yang aku akan
ngomong ke kalian, yaitu kalau kalian sudah kecewa dari awal, kalian nggak bakal kecewa. Gitu saja ya, biar kalian nggak penasaran ya. Biar kalian nggak penasaran, aku ngomong gitu aja. Film ini sangat-sangat bagus. Tuh, MCU Spider-Man ini yang paling bagus di antara semuanya. Aku sangat-sangat rekomen kalian untuk lihat film ini. Kalau nggak antri ya. Tapi kalau kalian antri sih bagus juga sih. Berarti banyak orang-orang yang nanti akan teriak sama kalian gitu. Oke, aku sangat rekomendasikan film ini karena aku suka Spider-Man, man. Aku lihat dari Spider-Man 1, 2, 3, Amazing Spider-Man 1, Amazing Spider-Man 2, terus sampai Spider-Man yang MCU juga. Ini bagus lah. Nostalgia berat. Kalian akan menikmati nostalgia berat. Oke, daripada aku ngomong-ngomong terus lama-lama nanti spoiler ya. Jadi kalian bisa langsung lihat aja cepetan sebelum spoiler sudah merajalela ya. Untung saja aku lihat film ini pas di tanggal 15, dimana aku nggak lihat sama sekali spoilernya gitu. Jadi experience-ku ya, aku nilai film ini 9 dari 10 lah ya. Bisa 10 dari 10, cuma aku kurang suka buildingnya, pacingnya di awal-awal itu. Kalau misalnya dicepat-cepat dikit, itu bakal sangat membantu. Kalian tidak siap. Kalian tidak siap untuk apapun yang akan kalian lihat di film ini ya. Kalian nggak siap. Apapun yang kalian pikirkan, kalian belum siap di film ini ya. Jadi itu saja untuk reviewku Spider-Man No Way Home. Kalian wajib lihat ya, dan semoga kalian enjoy video review kecil ini. Dan cepetan, kalian harus lihat Spider-Man No Way Home ya. Oke, silahkan kasih like, comment, share, dan subscribe. And as always, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys.